Orang tak melihat bahwa KPK itu menjalankan semacam agenda politik dari Jokowi. Gampangnya begitu, kalau kita tanya pada publik internasional, ya dengan mudah mereka katakan ya itu karena perintah Jokowi, karena kesel dengan PDIP. Kira-kira itu gampangnya. Dan saya kira Ibu Megawati sejak awal udah tahu, karena itu Ibu Megawati udah kasih kisi-kisi bahwa partainya akan diawuk-awuk, apa istilah Ibu Mega kemarin itu, diaduk-aduk, ya akan diinfiltrasi untuk diganggu. Dan saya kira feeling Bu Mega dari awal, dari sebulan lalu kita udah tahu bahwa Hasto pasti akan dikejar terus itu, karena cuman itu missing link yang mungkin untuk dicari antara Harun Masiku dan politik PDIP. Tapi kan kita selalu ingin kembali pada definisi bahwa Harun Masiku itu kalaupun dia menyogok itu tidak ada kerugian negara. Kalaupun dia berupaya untuk memperoleh haknya dengan cara yang memang menyebabkan orang sebut dia korupsi, toh Harun Masiku bukan pejabat publik. Jadi definisi awal dari korupsi tidak akan mungkin menjerat dia itu kan korupsi artinya penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi bahkan. Jadi dua hal itu yang saya kira akan dibatalkan sebetulnya melalui definisi perundang-undangan. Yang dimaksud dengan koruptor itu adalah yang memegang jabatan publik supaya dia bisa memanfaatkan jabatan dia itu. Yang sering saya katakan, begitu ada surplus kekuasaan maka potensi korupsi terjadi itu. Begitu kekuasaan menjadi absolut maka berlakulah korupsi itu. Yang Lord Acton selalu terangkan itu bahwa power tends to corrupt, oke. Tetapi absolute power pasti korupsi. Jadi kekuasaan yang tertinggi pasti korupsi. Siapa yang kekuasaan tertinggi? Yang punya kekuasaan tertinggi presiden itu. Jadi kelihatannya kita akan masuk dalam debat intelektual, debat sosiologis tentang apa itu korupsi itu. Yang kedua, Harun Masiku bagaimanapun dia justru mengeluarkan uang, jadi dia tidak menguntungkan dia sendiri kan. Dan orang sering anggap kok Harun Masiku dibilang bukan, kita membela kemasukakalan dari teori korupsi itu aja. Jadi poin-poin dasar di dalam perdebatan nanti harus kembali pada basis intelektual. Bahwa Harun Masiku melarikan diri itu urusan dia tuh. Mungkin dia takut atau segala macam. Tetapi sekali lagi definisi korupsi hanya menunjukkan bahwa pelaku korupsi, seseorang disebut koruptor kalau dia punya jabatan publik. Itu prinsip pertama. Yang kedua, dia melakukan itu untuk keuntungan pribadi. Itu intinya. Sekarang diperiksa aja kan apakah Hasto dalam kaitannya dengan Harun Masiku sebagai saksi atau tersangka dalam kasus yang lain. Tapi kelihatannya politisasi ini atau kriminalisasi ini dimaksudkan terutama untuk mengganggu PDIP, karena yang disasar adalah petinggi PDIP. Saya kira itu poin utama yang harus kita diskusikan, dan talk show pasti akan masuk ke situ minggu-minggu ini. Selain reaksi dari Ibu Mega, saya kira banyak yang ditunggu publik adalah bagaimana sih sikap atau pernyataan dari Pak Prabowo. KPK kan sekarang ini berada di bawah presiden, dan artinya presidennya adalah Pak Prabowo. Belakangan ini kendati PDIP dengan Gerindra, atau tepatnya Pak Prabowo dengan Ibu Megawati punya hubungan sangat baik, tapi tampak sekali mereka mulai juga ada benturan-benturan, atau setidaknya sudah mulai terlibat polemik. Salah satunya itu ada soal kenaikan PPN 12%. Ini walaupun PDIP menyatakan mereka tidak menyalahkan Pak Prabowo, tapi tentu saja kan sekarang penanggung jawab pemerintahan itu Pak Prabowo. Artinya kan tinggal Pak Prabowo mau melanjutkan atau tidak gitu, membatalkan atau melanjutkan undang-undang yang dirancang di era, atau bukan hanya dirancang dan disahkan di eranya Jokowi. Ya, beban pasti ada pada Pak Prabowo, karena harus balancing antara persahabatan dengan Ibu Mega secara historis dan persahabatan dengan PDIP secara politis, karena Gerindra dan PDIP dua partai yang ada di parlemen dan dominan di situ tuh. Kan ini mesti hitung oleh Pak Prabowo. Sementara Prabowo mesti hitung juga semacam faktor Jokowi yang masih membayang-bayangi dia, karena Pak Prabowo menganggap bahwa Jokowi adalah orang yang mengajar dia politik, tetapi kemudian masuk dalam realitas bahwa banyak kritik bahwa Prabowo masih terlalu permisif terhadap tekanan-tekanan politik dari Pak Jokowi.
dan anaknya Gibran juga masih ada di situ. Jadi semua soal ini akhirnya harus kita lihat sebagai kompleksitas itu. Tapi dalam kompleksitas selalu ada prinsip parsimoni, yaitu mana yang paling sederhana itu. Jadi Prabowo mesti memilih apakah membiarkan dinamika politik ini berujung pada kerumitan politik. Kalau PDIP diganggu terus, maka stabilitas politik akan betul-betul terancam. Sementara publik menganggap bahwa Pak Prabowo terlalu dekat atau bahkan dalam tanda petik terlalu patuh pada sinyal dari Pak Jokowi. Kan itu yang kita maksud untuk melihat secara tajam bagaimana sebetulnya kimia antara Prabowo dan Jokowi setelah pemilihan presiden selesai. Sebelumnya kan pasti kita mengerti bahwa Pak Prabowo sebagai seorang prajurit dan jiwa patriotik menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah atasan beliau itu. Tetapi setelah pemilihan umum kita mesti baca dengan cara yang lain, dan saya kira juga Gerindra akan membaca dengan cara yang lain keadaan ekonomi politik, terutama relasi politik antara Gerindra atau antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kan itu yang kita maksud, bahwa apa yang diputuskan bisa berbeda dengan apa yang kemudian dikerjakan tuh. Jarak antara election dan decision itu yang menentukan kondisi politik pasca Pilpres, dan kita akan tiba pada kesimpulan bahwa ini ada ujian bagi Pak Prabowo. Kalau bagi Ibu Mega saya kira ini bukan ujian, kan Ibu Mega udah berkali-kali mengalami hal yang dramatis. Jadi bagi Mega saya kira ya Mega bisa camping di KPK kok, dan publik tahu bahwa kekuatan massa PDIP itu bisa juga dikendalikan dengan sinyal kecil oleh Ibu Megawati. Tetapi bagi Pak Prabowo itu lain, karena beliau adalah presiden. Jadi sedikit kekeliruan dalam menafsirkan keadaan itu Pak Prabowo akan kehilangan legitimasi lagi, seolah-olah tidak ingin berpihak, tetapi keadaan menuntut Presiden Prabowo untuk berpihak. Itu pada siapa misalnya? Prabowo akan berpihak tentu pada prinsip hukumnya tuh. Tetapi prinsip hukum itu kita tahu sekarang dibaliknya ada pengendalian politik. Kan KPK berupaya untuk mencari Harun Masiku, nggak dapat, akhirnya Hasto diseret di situ. Kan ini juga masalah tuh, udah bertahun-tahun dia nggak bisa temukan Harun Masiku. Ya sekarang tiba-tiba Hasto masuk di situ tuh. Kenapa nggak dari dulu aja Hasto yang diproses di KPK? Jadi orang tak melihat bahwa KPK itu menjalankan semacam agenda politik dari Jokowi. Gampangnya begitu. Kalau kita tanya pada publik internasional, ya dengan mudah mereka katakan ya itu karena perintah Jokowi, karena kesel dengan PDIP. Kira-kira itu gampangnya. Tapi kita tahu bahwa kita hanya bisa bikin analisis, dan kita tunggu perkembangan dalam 1-2 hari ini.